Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berganis PR, yang akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang saya bawakan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Keadaan hidup yang kita alami sekarang ini membuat kita heran dan bingung. Tentu keadaan ini di luar desain kita. Ada-ada saja pertanyaan yang muncul di benak kita untuk mempertanyakan semua hal ini dan juga mempertanyakan kemahakuasaan Tuhan. Kita bahkan berusaha memarahi pihak yang membuat kebijakan dan mungkin juga Tuhan. Walaupun kita ini orang beriman, tetapi sikap ini sering muncul dan bahkan kita lakukan dalam hidup. Kita lebih sering menuntut tanda dari Tuhan ketimbang percaya. Padahal tanda-tanda duniawi sudah menampakkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah tampak dan nyata melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah wujud dari tanda terbesar dari Allah kepada kita. Yesus adalah jalan di mana kita boleh mengenal Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus menegur Nikodemus yang merasa heran dengan jawaban Yesus, "Kamu harus dilahirkan kembali." Nikodemus tidak memahami, tidak menemukan titik terang dari ajakan Yesus kepada dirinya. Yesus meminta Nikodemus untuk dilahirkan kembali, artinya menanggalkan manusia lama yang tidak percaya kepada Kristus dan menjadi manusia baru yang percaya kepada Kristus. Orang yang telah lahir kembali akan senantiasa membiarkan diri dibarui dan dipimpin oleh Roh, dan bukan dipimpin oleh daging. Orang yang telah dilahirkan kembali dapat mengakui Yesus sebagai Mesias, Putra Allah yang hidup. Yesus menyadarkan Nikodemus bahwa semua kesaksian dari para murid ditolak oleh orang Yahudi, padahal apa yang disaksikan itu berasal dari apa yang mereka ketahui dan yang mereka lihat. Yesus menyadarkan Nikodemus bahwa hal-hal duniawi yang ia katakan saja tidak dipercaya, apalagi hal-hal surgawi, pasti akan jauh lebih sulit untuk dipercaya. Yesus juga menjelaskan tentang dirinya kepada Nikodemus bahwa ia adalah anak manusia yang telah turun dari surga dan telah naik ke surga. Yesus menambahkan bahwa anak manusia harus ditinggikan, sehingga semua orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Perjumpaan dengan Yesus ini menghasilkan buah yang indah bagi Nikodemus. Semua pikiran, motivasi, dan pergumulan hidup Nikodemus dicerahkan oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Orang-orang yang telah dilahirkan kembali dapat kita temukan dalam diri umat perdana, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan pertama pada hari ini. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kesaksian para rasul bukan hanya melalui pewartaan yang meyakinkan tentang Tuhan Yesus. Kesaksian mereka juga dihidupi dan disampaikan melalui cara hidup yang baru, yaitu cara hidup yang ditandai dengan persaudaraan umat beriman yang sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah yang hidup. Mereka percaya akan kasih setia Tuhan. Mereka memiliki kasih yang besar kepada Tuhan. Karena itu Tuhan melimpahkan kepada mereka kasih yang besar kepada sesama mereka.
Tuhan menjadikan mereka sehati dan sejiwa. Kesaksian mereka disampaikan melalui cara hidup yang baru, yaitu cara hidup yang ditandai dengan persaudaraan yang kokoh dan memandang segala sesuatu sebagai kepunyaan bersama, dan tidak ada yang memandang sesuatu dari kepunyaannya sebagai miliknya sendiri. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Tidak ada di antara mereka yang hidup berkekurangan, karena semua orang menjual tanah atau rumah yang dimiliki, dan hasil penjualan itu mereka bagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Juga Barnabas, artinya anak penghiburan, menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mereka rela membagikan harta milik mereka tanpa pamrih. Tidak mudah untuk menganggap harta milik pribadi sebagai harta milik bersama. Karena bukankah lebih mudah jika harta bersama diperlakukan sebagai harta pribadi? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kebangkitan Kristus mengalahkan semua kelemahan kita dan memampukan kita hidup secara baru. Kita sudah diselamatkan dan tak ada alasan untuk tidak percaya pada Tuhan. Kita mesti menerima Kristus dalam hidup kita, karena hal itulah yang sangat menentukan hidup kita. Kita akan selalu dapat melihat kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan selalu menyata kepada kita setiap saat melalui hal-hal dan peristiwa-peristiwa hidup. Orang beriman mesti memberi diri untuk dituntun dan dipimpin oleh Tuhan dan juga oleh pimpinannya. Mengikuti imbauan pimpinan, sebetulnya kita telah mengikuti pimpinan Tuhan. Pimpinan juga adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk keselamatan kita. Tuhan itu pemimpin sejati dalam hidup kita. Tuhan juga mengoreksi kita. Bagaimana mungkin kita percaya akan hal-hal surgawi jika hal-hal duniawi saja kita tidak percaya? Sebenarnya Tuhan senantiasa berkarya dalam hidup kita. Tuhan sering membantu kita melalui kehadiran orang lain atau melalui kejadian-kejadian tertentu. Bahkan dalam situasi sulit yang tidak kita duga, Tuhan pun membantu kita. Maka kita tidak perlu ragu lagi bahwa Tuhan selalu baik kepada umatnya. Kita mesti percaya akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi dan menjaga kita satu persatu. Secara pribadi, Tuhan berelasi dengan kita. Seakan-akan di dunia ini tidak ada orang lain kecuali kita. Matanya selalu memandang kita umatnya, dan rencana keselamatannya untuk kita semua. Tuhan bekerja melalui kita untuk semua orang, dan Dia menginginkan agar kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Walaupun kita merayakan Paskah di rumah dan secara online, namun yang pasti Tuhan yang bangkit selalu ada bersama dengan kita. Tuhan yang bangkit menyemangati kita dengan semangat kebangkitannya. Tuhan yang bangkit mendorong kita untuk hidup rukun, sehati dan sejiwa, suka berbagi dengan yang lain sehingga semuanya berkecukupan. Tuhan yang bangkit memampukan kita untuk tidak mengambil dan merampas apa yang bukan milik kita. Orang yang sungguh mengalami kebangkitan Tuhan tentu suka hidup rukun, damai, dan membantu sesama yang berkekurangan. Tuhan yang bangkit telah menghembusi kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang menjadi teman perjalanan hidup kita. Marilah kita memohon kehadiran Roh Kudus dan membuka diri untuk menerima kehadirannya. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk selalu meninggikan anak manusia, agar kita memperoleh hidup kekal kelak. Roh Kudus akan membuat kita lemah lembut dan berhati lembut. Roh Kudus akan mendorong kita untuk sehati dan sejiwa,
dan rela membagikan harta milik kita tanpa pamrih. Roh Kudus akan membantu kita hidup dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Amin. Selamat pagi. Tetap tinggal di rumah, jaga jarak, selalu mencuci tangan dan memakai masker. Jaga selalu sistem imunmu. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan juga komen agar video ini bisa Bapak Ibu Saudara-saudari tonton setiap hari.